Ini loh harta yang paling awet. Ini menjadikan saya harus menyampaikan ini supaya pikiran kita satu fokusnya, bahwasanya tidak ada harta yang kita inginkan kecuali adalah anak kita yang solih. Karena ingin saya sampaikan narasi ini pertama kali sebelum nanti kita menyampaikan panjang lebar. Karena saya khawatir hari ini banyak orang tua, mereka memasukkan narasi-narasi yang kurang benar. Dari apa yang dijumpai di Facebook, apa yang mereka baca di Instagram, apa yang mereka lihat di media sosial. Banyak orang tua yang sudah tidak lagi memiliki sebuah narasi yang benar ketika mereka itu memiliki seorang anak. Kadang-kadang banyak orang tua yang berkata, saya sih nggak mau memaksakan anak saya mau solih atau nggak solih, tergantung dia. Karena saya bukan pemaksa untuk anak saya. Ada yang pernah mengatakan itu. Artinya ini orang tua yang sebenarnya sudah menyadari dirinya memang durhaka, lalu pengen anak itu juga tidak usah menjadi solih. Dan anak khawatir narasi ini akan bisa mempengaruhi cara kita. Karena pendidikan yang terbaik kepada anak dimulai pada narasi yang benar. Disinilah kita harus mengetahui dan kita harus memahami betul. Ternyata memiliki anak yang solih itu merupakan harta yang paling awet. Dan itulah yang sejatinya kita butuhkan pada kehidupan. Makanya kan kita jumpai bahwasanya yang namanya anak itu energi besar pada kehidupan orang tua. Berapa banyak ibu-ibu, mereka punya masalah dengan teman circle-nya, tetangganya, teman arisannya, teman kajian online-nya. Tapi ketika dia masih rukun sama anaknya, maka dia mendapatkan booster kekuatan. Berapa banyak bapak-bapak mereka mendapati masalah di luar rumahnya, di kantornya, di tempat hobinya. Tetapi setelah dia melihat anaknya, maka segala masalah itu akan berkurang jauh ketika melihat anak. Anak itu merupakan sumber kebaikan dan sumber kekuatan untuk kita. Walaupun anak itu belum solih atau tidak solih, itu sudah sumber kekuatan bagi setiap manusia. Makanya seorang ibu tidak bisa dijauhkan dari anak. Dan bapak yang fitrahnya masih baik, itu tidak bisa jauh dari anak ketika dia betul-betul menjadi family man. Makanya kalau kita tahu, kalau baru anak aja sudah memberikan energi yang sedemikian besar, bahkan orang tua rela anaknya lebih tinggi dan lebih mulia daripada dirinya, saking besarnya ketulusan cinta yang dimiliki orang tua kepada anak, maka kita bisa membayangkan gimana anak itu solih. Kalau anak yang biasa aja sudah memberikan sebuah energi besar dan memberikan ketulusan cinta kita selaku orang tua kepada anak. Makanya maaf ya, banyak orang tua itu tidak pernah sedih kalau anaknya lebih unggul daripada dirinya. Anak saya putih walaupun saya hitam. Anak saya putih walaupun saya nggak terlalu putih. Banyak orang tua yang berkata, anak saya pintar Ustaz walaupun saya tidak pintar. Kenapa banyak orang tua sengaja merendahkan dirinya kalau sudah bicara tentang anak? Karena itulah kekuatan yang dimiliki sama anak, mengalir ketulusan cinta dari kita kepada anak. Kalaupun itu baru anak yang biasa sudah sebesar itu kekuatan, kita tidak bisa membayangkan kalau sampai kita mendapatkan anak yang solih, sebesar apa ketenangannya kita peroleh, sebesar apa nikmat itu akan awet kita rasakan kehangatannya, selapang apa urusan barzah kita kalau orang anak-anak yang kita tinggalkan menjadi solih ketika lalu berdoa kepada Allah. Dan seselamat apa kita di akhirat kalau anak-anak yang solih itu akan memberi syafaat bagi kita selaku orang tua. Yang tentunya kita menjadi orang tua tidak pernah menjadi sempurna karena kekurangan dan banyaknya kemaksiatan yang kita kerjakan. Nah ini harus kita paham. Jadi Allah menyampaikan ini dalam lisan-lisan Rasulullah supaya kita betul-betul harus berangkat pada titik tolak yang sama. Bahwasanya mensolihkan anak merupakan perkara yang besar pada kehidupan kita. Karena sejatinya inilah salah satu pertanggungjawaban besar yang nantinya kita akan berikan kepada Allah. Hartamu yang paling rendah duniamu, hartamu yang tinggi kesehatanmu, hartamu yang paling agung keridhaan Allah kepada dirimu, dan hartamu yang paling awet, anakmu yang solih dan anakmu yang taat. Makanya Masya Allah ya, saya nggak pernah iri Bu. Kalau saya melihat ada anak orang lain ganteng, imut, saya nggak iri. Karena itu bagian dari irisan pembagian dari Allah. Tapi saya iri kalau ada seorang teman saya memiliki anaknya solih, anaknya taat. Iri betul. Kenapa? Saya membayangkan separuh perjalanan akhirat orang tuanya sudah ditanggung sama anaknya ketika anaknya sudah taat kepada Allah. Itulah sejatinya harta kita. Itulah sejatinya investasi kita yang terbaik. Dan investasi yang paling awet itu adalah anak. Setelah kita memahami itulah kedudukan seorang anak di dalam pemaparan
yang sangat indah yang disampaikan oleh Hujjatul Islam, yaitu adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah sekarang mari kita membahas, kita sudah mulai menukik kepada pembahasan kita. Tentunya kalau kita bicara tentang anak, karena kita bicara tentang amanah di dalam titipan yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya ada beberapa poin yang kita harus bicarakan dulu ketika kita membicarakan anak. Supaya poin-poin ini kita sepakati dulu, supaya kita paham bersama, supaya pembahasan bagaimana kita menjalankan amanah ketika kita memiliki titipan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Amanah itu mampu kita selesaikan dengan manis. Amanah itu mampu kita selesaikan dengan cantik. Selama kita berangkat pada titik ilmu dengan narasi yang benar. Nah, sekarang mari kita bahas. Setelah kita menerangkan betapa luar biasanya anak kita menjadi harta yang paling awet. Dan itu kan menjadi hajat kita. Ini menjadi kebutuhan kita itu. Karena kalau kita mendapati anak itu Masya Allah ya. Anak itu umur keduanya kita. Umur keduanya saya itu ya anak-anak saya. Ya, umur keduanya saya itu ya anak-anak saya. Ya ada Basam, ada Basim, ada Num. Itu anak itu umur keduanya saya. Yang pada dasarnya ketika tangan dan kaki sudah tidak lagi bisa beramal, apa yang dilakukan oleh anak-anak saya itu akan memberikan manfaat kepada saya. Umur kedua kita itu anak kita. Ya. Dan itulah yang menjadikan kita, Masya Allah, kita berhajat besar kepada perkara ini. Makanya kalau saya ditanya, kenapa Ustadz ingin punya banyak anak? Saya selalu berkata sederhana, semakin banyak anak, semakin banyak tangan yang akan mendoakan kita. Kalau anak kita 7 berarti ada 14 tangan anak yang akan mendoakan kita. Sesederhana itu. Tapi memang begitulah kehidupan yang kita nanti akan dapati. Bahwasanya kehidupan barzah sangat tergantung pada kehidupan apa yang kita lahirkan dari anak kita. Sekarang mari kita belajar poin-poinnya dulu. Poin-poinnya yang kita harus pahami adalah kita tentunya harus mengerti. Ada beberapa poin yang penting untuk kita mengerti dengan baik kalau bicara tentang anak. Yang pertama yang kita harus paham, mendapatkan anak itu merupakan perkara yang melelahkan dan meletihkan. Jadi kalau kita memiliki anak, para ulama sudah mengingatkan kepada kita, memiliki anak tidak hanya yang terbayangkan itu apa yang kita sukai dan apa yang kita senang. Wah, anak kita, rumah kita ada suara bayi, anak kita ada celotehan anak. Itu yang sering dibayangkan orang ketika belum punya anak. Tapi ketika kita sudah punya anak, ya ibu-ibu dan saya kan pahamnya. Gimana anak-anak kita di dalam rumah. Bukan celotehannya saja, tapi banyak hal yang tentunya terkadang menguras energi kita. Tapi para ulama memang sudah menyampaikan kepada kita, mengurus dan memiliki anak itu merupakan perkara yang melelahkan dan termasuk perkara yang meletihkan. Supaya ketika kita memahami poin yang pertama ini, ketika kita punya anak, bahwasanya memiliki anak itu melelahkan dan meletihkan, jangan kaget kalau kita memiliki anak lalu kita berjumpa dengan kelelahan dan keletihan. Karena segala momen kehidupan kita disertai dengan konsekuensi yang harus dihadapi. Itu namanya konsekuensi dalam setiap momen pilihan hidup. Mau nikah, gak nikah, pasti ada konsekuensinya. Sama, ketika kita memutuskan memiliki anak itu melelahkan dan meletihkan. Tapi kelelahan dan keletihan ini, selama kita beriman kepada hari akhir, maka kelelahan dan keletihan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda dirasakan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki anak. Makanya saya bingung ya, terkadang ada orang yang memiliki sebuah pemikiran child free, tidak punya mau anak. Ya, karena khawatir nanti dolimin anak, tidak mau lelah dan lain sebagainya. Ini omongan orang yang tidak beriman kepada hari akhir sebenarnya. Walaupun mungkin penampilannya penampilan Islam. Karena sesungguhnya keimanan kita kepada hari akhir itu ketika kita mendapati kelelahan dan keletihan itu, kalau kita sikapi bahwasanya kelelahan dan keletihan ini ada hari akhir, yang kita bisa mengharapkan bayaran dan balasan dari semua kelelahan dan keletihan yang kita rasakan. Salah satunya ketika mendapati anak, tentunya kelelahan dan keletihan itu akan menjadi sebuah buliran ibadah kita kepada Allah. Dan memang melelahkan.